Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Ibu akan menjelaskan materi tentang indeks harga. Nah, meskipun pembelajaran dilaksanakan secara daring, akibat adanya pandemi COVID-19 ini, Ibu harapkan kalian tetap giat belajar dan selalu semangat dalam mengikuti pembelajaran seperti biasanya. Hari ini Ibu akan menjelaskan beberapa poin dalam indeks harga. Yang pertama itu ada pengertian indeks harga, yang kedua itu ada macam-macam indeks harga, yang ketiga itu tujuan indeks harga dalam perekonomian, dan yang terakhir itu adalah cara atau metode perhitungan dari indeks harga itu sendiri. Dari materi yang nanti akan Ibu sampaikan, Ibu harapkan kalian dapat memahami mengenai apa itu indeks harga, lalu macam-macamnya itu apa saja, yang ketiga itu tujuannya itu untuk apa saja, dan yang terakhir itu adalah bagaimana cara perhitungan indeks harga itu sendiri. Langsung saja ke pembahasan mengenai pengertian indeks harga. Nah, indeks harga merupakan perbandingan antara harga rata-rata pada tahun yang dihitung dan harga rata-rata pada tahun dasar. Pada intinya, indeks harga ini sendiri merupakan suatu ukuran untuk menyatakan perubahan-perubahan harga dari satu periode ke periode lainnya. Dengan adanya indeks harga ini sendiri dapat memudahkan baik itu bagi konsumen maupun bagi produsen yang notabene adalah menyediakan barang maupun jasa. Nah, yang kedua itu adalah mengenai macam-macam indeks harga. Untuk macam-macam indeks harga ini terdiri dari 3 macam ya. Yang pertama itu ada IHK atau yang biasa kita kenal dengan indeks harga konsumen. Yang kedua itu ada IHP atau indeks harga produsen, dan yang terakhir itu yang ketiga yaitu indeks harga perdagangan besar atau IHPB. Untuk IHK ini sendiri ataupun indeks harga konsumen merupakan indeks yang menghitung rata-rata perubahan harga dari suatu paket barang dan jasa yang dapat dikonsumsi pada waktu atau kurun waktu tertentu. Untuk barang-barang yang termasuk ke dalam IHK ini sendiri adalah pakaian, ada juga makanan, terus ada juga tempat rekreasi, lalu selain itu ada transportasi, dan yang lainnya. Yang kedua itu ada IHP atau indeks harga produsen, di mana IHP ini merupakan indeks yang menggambarkan perubahan harga pada tingkat produsen. Dan yang terakhir atau yang ketiga itu ada IHPB atau indeks harga perdagangan besar, di mana IHPB ini merupakan indeks yang menggambarkan perkembangan harga di pedagang besar ataupun grosir. Yang termasuk ke dalam IHPB ini ada 5 sektor. Yang pertama itu ada sektor pertanian, lalu juga ada sektor pertambangan, terus ada sektor industri, ada juga ekspor, dan yang terakhir itu ada impor. Selanjutnya itu adalah mengenai tujuan indeks harga dalam perekonomian. Untuk tujuannya ini memiliki beberapa poin. Yang pertama itu adalah sebagai petunjuk dalam mengukur kegiatan ekonomi secara umum. Jadi dengan adanya indeks harga ini sendiri kita dapat mengetahui kegiatan ekonomi itu berjalan dengan baik atau tidak. Yang kedua itu adalah IHK ataupun indeks harga konsumen atau indeks harga biaya hidup dapat digunakan dalam penetapan gaji dan perubahannya. Yang ketiga itu adalah IHPB atau indeks harga perdagangan besar yang dapat dijadikan gambaran tren dalam perdagangan. Jadi dengan adanya IHPB ini sendiri kita dapat mengetahui gambaran perdagangan yang ada di masyarakat itu seperti apa. Yang keempat itu adalah sebagai pedoman pembelian bagi perusahaan-perusahaan yang memiliki persediaan dalam jumlah besar. Maksudnya itu adalah ketika harga mengalami kenaikan dari waktu ke waktu, otomatis itu akan berdampak bagi pembelian produsen, bagi bahan-bahan yang akan dibeli produsen dalam menyediakan suatu produk yang akan dipasarkan di masyarakat. Nah, sebaliknya ketika harga mengalami penurunan, otomatis
produsen juga harus menunda persediaan barang yang akan ditawarkan kepada masyarakat. Yang kelima itu adalah indeks harga bagi petani. Yang berlaku bagi petani itu baik yang dibayar ataupun yang diterimanya itu dapat dijadikan gambaran apakah petani itu semakin makmur ataupun semakin melarat. Dan yang terakhir itu adalah indeks harga dapat dijadikan pedoman bagi pedagang dalam penetapan kebijakan suatu harga, penetapan kebijakan harga atau persediaan lainnya. Dan untuk materi yang terakhir itu adalah mengenai cara perhitungan indeks harga sendiri. Di sini Ibu akan menjelaskan 3 materi perhitungan indeks harga. Yang pertama itu adalah metode indeks harga agregatif tidak tertimbang. Yang kedua itu ada metode last Bayes, dan yang ketiga itu adalah metode Paste. Di mana untuk metode yang pertama itu adalah metode agregatif tidak tertimbang. Rumusnya itu adalah IA sama dengan sigma PN per sigma PO dikali 100, di mana IA ini sendiri adalah indeks agregatif tidak tertimbang, lalu PN-nya itu adalah harga pada tahun yang dihitung, PO-nya itu adalah harga pada tahun dasar. Nah, nanti hasilnya itu adalah dalam bentuk persentase. Lalu yang kedua itu adalah model last Bayes, di mana model last Bayes ini sendiri memiliki rumus IL sama dengan sigma PN dikali IO per sigma PO dikali IO dikali 100. Di mana untuk keterangannya itu sama seperti tadi, PN di sini adalah harga pada tahun yang dihitung, PO-nya itu adalah harga pada tahun dasar, dan QO-nya itu adalah kuantitas pada tahun dasar. Lalu yang terakhir itu adalah metode Paste, di mana metode Paste ini sendiri memiliki rumus yaitu IP sama dengan sigma PN dikali QN per sigma PO dikali QN kali 100. Nah, untuk PN-nya ini sendiri yaitu harga pada tahun yang dihitung, PO-nya itu adalah harga pada tahun dasar, dan QN-nya itu adalah kuantitas pada tahun yang dihitung. Nah, untuk perbedaan antara metode last Bayes dengan metode Paste, yaitu ketika di metode last Bayes itu sendiri dikalinya itu adalah kuantitas pada tahun dasar atau QO, sedangkan di Paste itu sendiri dikalinya dengan kuantitas pada tahun yang dihitung ataupun QN. Nah, untuk hasilnya itu sama, semuanya itu dalam bentuk persentase. Mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Semoga ilmu yang Ibu sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Selalu semangat dalam pembelajaran, tetap jaga jarak, dan tetap jaga kesehatan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.